Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suaranya nak dinyalakan nak. Badriah, nyalakan suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu terdengar jelas nggak anak di sana? Jelas, Bu. Ya, jelas, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Gimana kabarnya? Selama 6 bulan lebih kita tidak belajar tatap muka, masuk ke Ibu. Baik. Ya, Ibu harap kalian tetap semangat ya, dan banyak-banyak berdoa juga. Mudah-mudahan musibah virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasa di kelas. Dan juga jaga kesehatan kalian sama kesehatan keluarga ya. Jadi jangan terlalu banyak kumpul dulu dengan orang lain. Jarak, pakai masker, misalkan cuci tangan. Baik, ini ada berapa sudah ini yang masuk? Ada 15 orang sudah yang masuk. Tolong nak, yang 15 orang ini fotonya ditampilkan nak, biar Ibu bisa lihat nak wajah kalian. Ini ada Irnawati yang sudah terlihat, Yanti Widya, Ripaldo, Jumatul Asgar, Badriah Ulumi. Ya. Itu sudah ada 15 orang yang masuk, ini ada 16 sudah partisipannya, 17 Radot baru gabung. Baik, Ibu langsung aja mulai ya nak belajarnya hari ini. Kalian kemarin sudah mengikuti UTS. Alhamdulillah UTS kita kemarin secara keseluruhan berjalan lancar. Kita kemarin matematika sebelum UTS sudah membahas bab 1 ya, tentang apa nak kemarin nak? Tentang apa kemarin? Kedudukan 2 titik. Iya, jadi tentang dimensi 3 ya. Yang kita bahas adalah kedudukan, titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Ya. Nah, jadi kompetensi yang dituntut nanti kalian harus bisa menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Itu intinya di bab 1. Sekarang kita masuk bab 2, itu tentang statistika. Ya. Jadi kalian di semester 1 ini ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama tentang geometri ruang tadi atau dimensi 3, yang kedua tentang statistika. Nah, statistika ini sangat penting ya untuk kalian pahami dari sekarang. Karena apa? Karena kalau nanti ke SMA kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mau ngambil fakultas apapun ataupun jurusan apapun nanti di perkuliahan, kalian pasti perlu statistika ya. Karena nanti di semester akhir biasanya ada penelitian ya. Kalau S1, kalau program S1-nya skripsi namanya, kalau diploma nanti ada tugas akhir. Semuanya perlu penelitian. Nah, di dalam mengambil data, menyajikan data, mengolah data sampai kalian menyimpulkan dan menafsirkan, itu perlu statistika ya nak. Jadi tolong dari sekarang kalian pahami betul tentang statistika ini. Nah, kompetensi dasar yang dituntut untuk kalian di dalam materi statistika ini, bisa dilihat tulisannya ya nak? Bisa dilihat nak tulisannya ini di layar kalian?
Heeh. Ya, Bu. Ya, yang warna hijau ini 3 ini, kalau 3 ini nah kompetensi pengetahuan, kalau 4 ini kompetensi keterampilannya. Kalau dua ini maksudnya KD2, kompetensi dasar yang kedua. Kompetensi dasar yang pertama kemarin kan tentang dimensi 3 ya. Nah, berarti yang kedua ini tentang statistika. Jadi 3.2 berarti kompetensi pengetahuan tentang statistika yang dituntut untuk kalian, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Jadi nanti di dalam kelas 12 ini nanti anak akan Ibu sampaikan tentang ukuran, yang pertama ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran letak data, yang ketiga ukuran penyebaran data. Tapi yang dituntut untuk kalian kuasai untuk mungkin nanti menjawab apa itu namanya ujian sekolah mungkin ya, yang dituntut nanti adalah 2 saja, yaitu ukuran pemusatan. Ini ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. 2 itu ya nak. Sajian datanya nanti bisa dalam bentuk tabel atau histogram. Nah, jadi agak dipersempit sedikit untuk tahun ini. Tahun-tahun kemarin sajian datanya itu bisa dalam bentuk OGIF ya, macam-macam, atau apa itu namanya tabel-tabel yang lainnya. Tapi untuk tahun ini 2 aja kayaknya kalian yang dituntut nih, hanya dalam bentuk tabel dan histogram. Jadi sebelum kita masuk ke tentang ukuran pemusatan data, berarti kalian Ibu perkenalkan dulu dengan bentuk penyajian datanya ya, yaitu bentuk tabel dan histogram. Nanti di pertemuan kedua ini Ibu bahas. Di pertemuan pertama ini kita khusus membahas istilah-istilah yang akan digunakan dulu dalam statistika. Kenapa perlu kita bahas? Karena kalau tidak paham istilah yang kita gunakan, nanti akan sulit untuk materinya. Nah, kalian boleh sambil berinteraksi ya, nah kalau Ibu mungkin terlalu cepat atau apa, tanya aja langsung kayak kita di kelas aja, ya. Oke, yang kedua ini tentang kompetensi keterampilannya, itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan perencanaan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi rencana Ibu nak, Ibu akan mengadakan 6 kali Zoom ya, nak ya, 6 kali Zoom. Yang pertama ini tadi tentang pengertian ini tadi, yang kedua nanti tentang penyajian data. Jadi pertemuan kedua dan ketiga penyajian datanya Ibu bahas. Pertemuan keempat nanti tentang ukuran pemusatan data. Pertemuan kelima tentang ukuran letak data. Pertemuan keenam tentang ukuran penyebaran data. Nah, jadi selesai satu pokok bahasan. Sisa waktunya kita latihan soal. Nanti tes online ya maunya Ibu ya. Jadi langsung kalian bisa lihat nilainya. Baik. Nah, yang pertama ada beberapa istilah di sini, nak. Yang pertama tentang statistik. Ada istilah statistik, ada istilah statistika. Beda A ya di ujungnya ya. Tapi artinya berbeda di sini, cuman saling berkaitan. Kalau statistik, kalian bisa baca situ adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka. Jadi nanti yang ada angka-angkanya, misalnya apa namanya siswa kelas 12 IPA misalnya laki-lakinya berapa orang, terus perempuannya berapa orang. Nah, itu kan bentuknya angka ya. Nah, itu disusun dalam bentuk tabel biasanya. Nah, itulah yang disebut dengan statistik ya. Tapi kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut. Bagaimana kita menunjukkan datanya, bagaimana kita menganalisis datanya sampai menarik kesimpulan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya jumlah siswa laki-laki di kelas 12 IPA tadi ada 15, misalnya perempuannya ada 20 misalnya. Nah, kayak apa kita bisa tahu itu? Ada caranya kan mengumpulkan data itu. Terus datanya kita sajikan misalnya dalam bentuk apa? Apakah tabel atau apa? Nah, itu adalah statistika ya. Jadi kalau ilmunya untuk mengolah itu tadi itu statistika, tapi kalau datanya atau faktanya yang berupa angka-angka tadi disebut dengan statistik. Jadi ada berbeda sedikit ya nak. Yang kedua ada istilah, nanti kalau kita dalam statistik itu ada istilah populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Misalnya nak, kita akan meneliti prestasi belajar
matematika siswa kelas 12 misalnya SMA 1 Mentaya Hulu. Nah, berarti seluruh siswa kelas 12 SMA 1 Mentaya Hulu sebanyak 135 orang itu termasuk dalam populasi. Jadi populasi itu keseluruhan ya, Nak. Nah, kalau sampel itu sebagian dari populasi. Jadi sebagian dari populasi. Ya, kalau populasi tadi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel tadi adalah kalau populasi adalah keseluruhan objek, kalau sampel adalah sebagian objek. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa perlu adanya sampel? Nah, kenapa perlu adanya sampel? Kenapa tidak populasi aja yang kita teliti? Nah, kalau kalian bayangkan ya, seandainya populasinya misalnya ada hasil belajar matematika siswa kelas 12 Provinsi Kalimantan Tengah misalnya. Nah, populasinya Provinsi Kalimantan Tengah. Kan sangat luas ya, nah Provinsi Kalimantan Tengah itu berapa ratus SMA yang ada, kali berapa ratus siswa kelas 12-nya. Otomatis kan populasinya sangat besar. Nah, jadi perlu diambil sampel. Perlu kita ambil sampel atau hanya sebagian objek saja yang kita teliti. Kenapa ya, Nak, harus diambil sampel ya? Kenapa kada semuanya aja diteliti? Ayo tolong berikan masukannya, Nak. Kira-kira apa? Kenapa, Nak? Ayo salah satunya yo. Ada yang berbicara, Nak? Lili, Ayubi, yang lain? Irna? Nah, kira-kira apa, Nak? Tolong beri Ibu tanggapan nih. Rasanya Ibu kayak ngomong sendirian di sini. Ayo, Nak. Untuk mempermudah, Bu. Mempermudah ya. Jadi kalau kesemuanya itu tentunya kita perlu biaya yang besar ya. Kalau itu perlu biaya yang besar, perlu waktu yang lama, ya, perlu energi yang banyak. Nah, jadi makanya kita perlu adakan sampel. Jadi hanya sebagian populasinya saja yang kita teliti. Tapi ada pertanyaan lagi nggak? Kalau hanya sebagian yang diteliti, bisa nggak dia kesimpulannya itu berlaku untuk seluruh populasi? Bisa nggak kita katakan itu se-Kalimantan Tengah? Maka yang kita ambil hanya beberapa aja atau sebagian saja. Gimana, Nak? Nah, jadi walaupun hanya sebagian yang kita ambil ya, Nak, tapi ini akan dijamin nanti kesimpulannya akan berlaku untuk keseluruhan karena ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil sampel, ya, tidak sembarangan mengambil sampel. Semua ada teknik. Ya, nanti kalian pelajari kalau sudah di perkuliahan itu akan dipelajari lebih mendalam tentang teknik pengambilan sampel ini. Supaya apa? Jadinya ada teknik pengambilan sampel supaya sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasinya. Ya. Nanti kalian setelah lulus ini sebenarnya ada perkuliahan ya, Nak, namanya sekolah kedinasan, namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, Nak. Nah, di situ kalian bisa masuk, nanti itu memperdalam khusus tentang statistik, itu ikatan dinas. Artinya kalau sudah lulus dari perkuliahan itu, kalian bisa langsung bekerja sudah. Tidak perlu mencari kerja lagi, ya. Nah, jadi kalian nanti harus cari-cari informasi terus, jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau ada yang berminat memperdalam statistik, kalian bisa masuk di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik namanya. Cari aja di Google ya atau di mana. Kalian kan lebih ini, kalau IT-nya kan lebih bagus ya. Terus juga nanti sampel ini supaya bisa mewakili populasinya, Nak. Hak kesimpulannya dia nanti perlu statistik, perlu uji-uji. Jadi banyak uji nanti akan dipelajari nanti di perkuliahan. Jadi untuk SMA kalian cukup mengenalnya saja dulu. Nanti di perkuliahan kalian akan bahas lebih mendalam ya, bagaimana uji yang dilakukan. Apabila uji-uji tersebut terpenuhi, baru bisa dia mewakili populasinya. Ya. Seperti misalnya contoh sederhananya gini, Nana. Kalau kita masak sayur ya, satu panci masak sayur, kita mau tahu rasanya itu asin kah, manis kah? Yang kalian cicipi supaya bisa mengetahui itu manis atau asinnya, perlu nggak satu kuali itu kalian makan semua? Atau satu panci? Nggak perlu. Satu sendok? Enggak, Bu. Nggak perlu. Perlu kan satu sendok aja kan? Nah, satu sendok Iya. aja kita Sendok mewakili aja, Bu. sudah. Tapi ada syaratnya kan? Ada syaratnya, sudah diaduk yang rata, ya enggak?
Ya, Bu. Nah, Iya, sudah Bu. diaduk yang rata, baru bisa. Kalau belum diaduk mungkin belum bisa mewakili. Nah, seperti itu juga dalam pengambilan sampel ini, Nak. Jadi nanti harus ada uji homogenitas namanya. Kita tidak bicarakan di sini, kalian hanya mengenal saja. Jadi ada uji homogenitas. Kalau data itu sudah homogen, baru kita bisa pastikan sampel itu akan mewakili populasinya. Nah, jadi ada uji T, uji F, macam-macam nanti di perkuliahan itu. Nah, salah satunya Ibu perkenalkan tadi uji homogenitas. Jadi kalau sudah homogen, kalau sudah rata, ibarat sayur tadi sudah kalian aduk rata, kalian ambil 1 sendok saja, walaupun satu panci pasti sama rasanya ya. Nah, itu sampel dan populasi istilahnya. Yang berikut ada, kalian perlu mengenal sini statistik 5 serangkai ya, statistik 5 serangkai. Jadi nanti data-data misalnya hasil ulangan matematika ya, nah datanya itu hasil ulangan matematika tentunya bervariasi ya. Ada yang dapat 50, bahkan ada yang dapat 95 dan seterusnya. Itu bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar diurutkan. Nanti ukuran terkecil itu disebut dengan X minimal. X ini data minimal. Dah. Terus XN itu data terbesarnya. Ini namanya statistik peringkat ya. Pasti kalian bisa mengurutkan data ya. Oke. Ada lagi yang berikut istilah jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah selisih nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti untuk mengetahuinya kita kayak apa? X max dikurang X min ya. Jadi misalnya tadi yang dapat 95 paling tinggi, misalnya yang rendahnya 50, paling rendah 50, paling tinggi 95. Berarti jangkauannya berapa, Nak? Berapa ya? 45. Berapa? 45. Iya, 45 ya? Ya, jadi yang maksimal dikurang minimal itu ya jangkauannya. Jangkauannya sama dengan rentangnya ya, rentangnya atau intervalnya. Oke. Seterusnya lagi ada istilah datum. Nah, datum itu adalah bagian dari data, sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum. Kalau yang disebut dengan ukuran data ini adalah banyaknya datum pada data tersebut. Contoh ini, Nak. Pada bulan Juli, ini absensi siswa yang absen di GCR ya, Nak. Bulan Juli 2020 ini ada 50 siswa aja yang absen. Agustus 2020 ada 30 siswa yang tidak absen. Terus September 2020 ada 60 siswa yang tidak absen. Nah, berarti seluruhnya ini disebut dengan data. Sementara yang disebut dengan datum mana, Nak? 50 ini kan Juli 50, berarti ada 50 datumnya, Agustus 30, September 60. Nah, berarti berapa, Nak, semuanya, Nak, datumnya nih, Nak? 140. Ya, 140 datumnya ya, Nak. Datum itu sama aja dengan ukuran data, banyaknya data. Berarti N-nya ada 140. Kalian harus bisa menentukan N, ya. 140. Kalian harus bisa menentukan N, karena N ini nanti akan, setiap rumus dalam statistik nanti memerlukan N. Jadi kalian harus tahu N-nya ya, Nak. Paham ya? Bisa ya? Tinggal di zoom. Datum itu bagian semua dari data, kalau Bu. Ya, N-nya banyaknya data. N itu banyaknya data, berarti banyaknya data kita ini ada 140 sebenarnya. Cuman kita buat lebih simpel sehingga menjadi 3 baris aja. Ya. Oke. Selanjutnya lagi ya, Nak. Di sini cara memperoleh data bisa dengan survei, misalnya kuesioner atau wawancara, bisa review atau mengambil data dari literatur lain yang sudah terbit, misalnya dari koran atau dari hasil ujian nasional tahun lalu. Bisa kalian nanti kalau penelitian mengambil data itu, atau observasi. Observasi ini mengambil data dari pengamatan atau penelitian langsung. Misalnya kalian mencatat tinggi pertumbuhan kecambah ya, yang kita taruh dalam toples selama 3 hari. Jadi misalnya pada hari pertama tingginya berapa senti atau berapa mili, hari kedua berapa mili, hari ketiga berapa mili. Nah, itu namanya observasi. Jadi cara memperoleh data bisa seperti itu. Nah, terus yang terakhir, Nak, ada jenis-jenis data. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kuantitatif ini datanya berupa angka-angka, Nak. Seperti misalnya data nilai ulangan matematika wajib siswa kelas 12. Kan si A dapat 50, si B dapat 90, si C dapat 100 misalnya. Nah, itu kan berupa angka ya. Nah, berarti data ini disebut dengan data kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu menyatakan keadaan atau karakteristik yang dimiliki oleh objek. Contohnya misalnya, ya, jadi dia berupa kata-kata ya. Nah, kalau kualitatif itu berupa kata-kata. Misalnya data pendapat masyarakat terhadap kinerja pemerintah misalnya. Kan ada baik, buruk, sangat
buruk atau kurang, biasanya kan gitu pilihannya ya. Nah, itu berarti datanya berupa kualitatif. Nah, nanti kalian dalam sebelum kalian penelitian, kalian harus tentukan dulu kalian mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif ya. Kalau kalian senang dengan matematika, gunakan kuantitatif ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah, Ibu rasa cukup itu nak yang kita bahas pada hari ini. Nanti tolong pertemuan depan kalau Ibu mau adakan Zoom, kalian ini lagi ya, ikut lagi ya. Nah, ini Ya, Bu. ini Ibu rekam. Ya, ini Ibu rekam. Nanti rekamannya Ibu share di Classroom ya. Kalian bisa lihat. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Pertemuan depan. Halo, pertemuan depan kita membahas tentang penyajian data ya. Kalian bisa belajar lebih awal mungkin dari internet, dari buku-buku dan seterusnya. Silahkan ya. Oke. Kalian kalau ada Zoom seperti ini kita bisa langsung interaksi ya, nak. Langsung kalian tanya jawab ya. Tidak Ibu semua. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.